Lo sadar gak sih, dunia berubah gila-gilaan. Harga barang naik, lapangan kerja makin dikit. Teknologi berkembang pesat, dan kalau lo gak siap dari sekarang, bisa-bisa di 2030 lo jadi korban badai finansial terbesar yang pernah ada. Ini bukan sekedar teori konspirasi atau clickbait doang. Ini realita. Dunia keuangan kedepannya bakal makin brutal, dan cuma orang yang siap yang bakal selamat. Bagian pertama, tanda-tanda badai finansial. Gua nggak mau nakut-nakutin lo, tapi coba lihat fakta yang ada sekarang. Harga barang naik gila-gilaan. Lo ngerasain kan, makan di luar makin mahal, harga rumah makin gak masuk akal, bahkan harga Indomie aja naik. Lapangan kerja makin ketat. Banyak perusahaan gede udah mulai ganti manusia dengan AI, dan kedepannya ini bakal lebih parah. Kalau lo masih berharap bisa kerja santai tanpa skill tambahan, siap-siap diganti robot. Utang negara makin numpuk. Banyak negara sekarang lagi dihantam utang. Dan kalau ekonomi global goyang, dampaknya bakal balik ke rakyat kecil, yaitu kita semua. Dunia berubah cepat bro. Lo nggak bisa santai-santai dan berharap semuanya bakal baik-baik saja. Bagian kedua, kenapa banyak orang yang akan kena dampaknya? Yang bikin gue sedih, kebanyakan orang tuh masih hidup kayak orang yang gak ada bakal berubahnya. Mereka masih ngabisin duit buat hal yang gak penting. Belanja barang branded tapi tabungan kosong. Gak punya dana darurat, gaji habis sebelum akhir bulan. Kalau ada kejadian darurat, ya bingung. Gak investasi, gak punya passive income. Kerja cuma buat hari ini, gak mikirin jangka panjang. Lo tahu apa yang lebih serem dari badai finansial? Jawabannya adalah lo sendiri yang gak siap. Bagian 3, cara lo bisa selamat dan bertahan di 2030. Oke, cukup bahas masalah. Sekarang kita bahas solusinya. Gimana caranya biar lo tetap aman dan bahkan bisa cuan di tengah badai finansial? Pertama, kuasai skill yang punya nilai di masa depan. Lo harus ngerti, dunia kerja berubah. Skill kayak coding, AI, bisnis digital, dan data analisis bakal jadi skill yang paling dicari. Lo gak bisa cuma ngandelin ijazah doang bro. Yang kedua, bangun passive income secepat mungkin. Jangan cuma ngandelin satu sumber penghasilan. Lo bisa mulai dari bisnis kecil-kecilan, investasi saham, reksadana, atau bahkan properti kecil kalau lo udah punya modal. Yang ketiga, kurangi gaya hidup konsumtif. Stop beli barang cuma buat pamer. Lo gak perlu HP terbaru tiap tahun. Yang penting, lo punya duit buat survive kalau tiba-tiba dunia keuangan anjlok. Yang keempat, simpan dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran. Lo harus punya cash yang cukup buat bertahan minimal 6 bulan tanpa kerja. Ini lifesaver kalau tiba-tiba ekonomi anjlok dan lo kena PHK. Yang kelima, update diri lo dengan perkembangan dunia keuangan. Ekonomi terus berubah dan kalau lo nggak mau ketinggalan, lo harus rajin belajar. Lo bisa mulai dari baca buku, ikut seminar, atau minimal subscribe channel ini biar selalu update. Bagian 4, lo mau jadi korban atau pemenang? Sekarang pilihannya ada di tangan lo. Lo mau jadi yang kena badai finansial dan paling gak tahu harus ngapain, atau lo mau jadi yang udah siap dan justru cuan dari krisis. Lo bisa jadi orang yang bilang, duh gua gak nyangka semuanya jadi kayak gini. Atau lo bisa jadi orang yang bilang, gua udah siap dari dulu, sekarang waktunya gua naik level. Keputusan ada di tangan lo. Lo mau siap atau lo mau nyesal? Gua nggak mau lo nonton video ini terus diam aja. Mulai sekarang, mulai dari hal kecil, simpan uang, belajar skill baru, kurangi belanja yang nggak penting. Jangan nunggu sampai badai datang baru panik. Kalau lo setuju dan lo mau siap menghadapi badai finansial 2030, tulis di komentar, gua siap hadapi 2030. Gua mau lihat siapa aja yang beneran serius. Mungkin video ini cukup sampai di sini. See you next time.